ada mereka Oh, yang salah, Bapak. Sampean salah. Oh, Ini loh cara nih ya, ini perhatian saudara-saudara ya. Bagaimana cara menghormati orang puasa? Setiap kali ada orang puasa, kepada orang puasa, hormat, gerak, hormat, ya kan? Gerak. Nah, itu namanya menghormati orang puasa itu. Nah, makanya saya bilang, lu yang puasa, gua yang lapar. Langsung ngamuk itu Wapres. Pantau Jawa Tengah. Oke, sekarang giliran saya ngomong. Suaranya merobot, Pak. Suara saya jelas, Pak. Nggak bagus, Pak. Pindah dulu, Halo, Pak. suara saya jelas, Pak. Nggak Ya, bagus, sudah. Pak. Ya, sekarang sudah bagus suaranya. Sudah, Pak? Lumayan, Pak, lumayan. Ya, ini Gubernur Bali yang Iwayan Koster yang menolak itu timnas dari Israel. Ya, ini kalau warga Balinya nggak menurunkan Iwayan Koster ini, wah bodoh nih warga Balinya nih. Bisa-bisa nanti digusilkan dari dunia internasional gara-gara itu. Masalah itu nanti wisatanya nggak laku nanti. Wisatanya nggak laku, nah repot nanti. Ya satu-satunya ini warga Bali dihimbau mungkin sama Galarua gitu lah, supaya menurunkan itu Gubernur Bali itu diganti saja dengan yang lain yang tidak terpapar paham khilafah gitu saja. Kan tentang Israel ya, Israel itu kan sejak dunia ini diciptakan kan Israel itu sudah ada di situ. Dan tentang Palestina, ini kan Palestina itu warganya itu berasal dari Pulau Kreta Yunani yang bermigrasi, yang eksodus ke Israel dan mendirikan wilayah baru yang bernama Palestina kan. Dan itu orang-orang Muslim itu nggak mau mengakui tentang itu, bahwa negara atau wilayah yang pertama kali ada di situ adalah Israel, bukan Palestinanya. Tapi menurut mereka kan yang pertama ada di situ Palestinanya, terus Israelnya apa itu belakangan gitu kan. Contohnya lagi itu si Ahmadinejad presiden Iran itu kan kesem banget, mau menghapus peta Israel dari dunia, ya kan? Jadi nanti Israelnya itu nggak ada, terus dia memberlakukan aturan boneka Barbie yang dijual di toko-toko itu harus dipakaikan jilbabnya. Masa boneka dipakaikan jilbab kayak orang aja itu. Nah ini jadi gini lah, warga Bali harus menurunkan Iwayan Koster itu. Udah itu aja dari saya. Ya Pak, malah Palestina sejarahnya salah ya Pak. Ya? Nggak begitu Pak, salah Pak. Nah, bagaimana tadi kita hari ini kita nggak bahas Palestina ini ya. Iya. Karena itu sejarahnya yang Bapak ngomong tadi salah, nggak begitu Pak. nggak sesimpel itu Pak. Ya. Iya nggak sesimpel itu. Saya cuma garis besarnya aja Pak. Ya tapi salah garis besarnya juga salah. Jadi pokoknya sudah saya kasih tahu ya, karena nanti dikira channel ini ngajari begitu ya. Itu sejarahnya nggak begitu. Pokoknya Bapak jangan cerita sejarah Israel di sini kalau Bapak nggak ngerti, nanti akan menjadi kesalahpahaman ya. Oh iya. Ya nanti kapan-kapan kita nanti bicara lagi ya tentang sejarah Israel dan Palestina. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Som user. Mana Som user? Silakan Som user. Som user. Iya masuk Pak. Ya. Kedengaran? Ya. Oh iya, baik. Saya mau sampaikan ini Pak. Memang masyarakat kita atau mungkin teman-teman kita yang Kristen selama ini kita dibelenggu dengan ketakutan untuk ikut maunya teman-teman kita yang banyak itu, yang mayor itu, tanpa akhirnya kita lupa juga pakai akal sehat kan. Kayak contoh menghormati orang yang berpuasa itu bukan berarti kita juga ikut puasa. Seringkali kan kayak contoh saya sebagai karyawan swasta, teman-teman yang puasa, ya puasa saja silakan. Kalau mereka mau bilang itu ibadah ya silakan. Cuman bukan berarti saya tidak boleh makan dong, tidak boleh minum dong. Nah, saya juga tidak mesti sembunyi-sembunyi dong.
Ngapain saya sembunyi-sembunyi? Karena alasan menghormati begitu. Ya saya mau makan di depan mereka, ya saya bodoh amat. Saya dari dulu terapkan begitu, Pak. Saya enggak mau sama, sekalipun teman saya juga tegur saya balik negur. Yang puasa kan kau, bukan saya. Masa saya harus sembunyi-sembunyi? Saya juga punya hak untuk makan lah. Ya sampai satu ketika mungkin juga kayak contoh ini kalau soal masalah makan babi kan, saya kebetulan kos dan ada teman yang muslim kan gabung sama kami. Di tempat saya biasalah kita makan daging babi kan, pesan di warung makan apa bawa makan di kos. Ya, awalnya adik saya bertiga di kos, saya, teman saya yang muslim sama adik saya. Adik saya nggak enak kan, jangan kan ada teman kita yang muslim kan, dia nggak makan babi. Ya, saya bilang yang nggak makan kan dia, bukan saya. Saya juga nggak pernah mau kasih dia kok. Kenapa saya harus pusing? Kalau dia nggak mau makan ya sudah, nggak usah makan. Bukan berarti harus larang saya makan dong. Mungkin seperti itu Pak. Maksudnya saya mau ajak teman-teman di Zoom ini untuk jangan mau kita yang diatur sampai urusan makan juga kita mau diatur begitu. Kita kan masing-masing sudah punya hak. Kalau punya keyakinan ya itu urusan pribadi. Mau makan ini, mau makan itu ya urusan Anda, bukan urusan saya. Kan lucu juga kalau misal teman kita ada yang muslim datang ke rumah kita, lantas karena dia datang kita tidak boleh makan babi. Wah, begitu dong Mas. Dia datang ke rumah kita, dia ngatur kita, Pak. Nggak boleh dong. Kita yang ngatur, kita yang punya kok. Jadi menghormati orang puasa gimana caranya, Pak? Ya cukup nggak usah ajak mereka makan, cukup nggak usah ajak mereka minum, itu saja. Kan yang jalankan ibadah mereka. Salah, Bapak. Sampean salah. Ini loh cara nih ya, ini perhatian saudara-saudara ya. Bagaimana cara menghormati orang puasa? Setiap kali ada orang puasa, kepada orang puasa, hormat, gerak. Hormat, ya kan? Gerak. Nah, itu namanya menghormati orang puasa, itu loh, Pak. Iya, boleh juga itu nanti kecoba. Bingung kenapa orang puasa kudu dihormati, itu juga nggak ngerti. Itu frasa itu hanya ada di Indonesia ya. Hanya ada di Indonesia ya. Untuk menghormati orang puasa itu cuma ada di Indonesia. Bingung ya. Artinya ini Mas, orang Indonesia ini memang nggak niat mau puasa dasarnya. Ya kan? Iya, betul. Dasarnya nggak niat puasa, nggak ibadah. Dasarnya kalian itu kepaksa ibadahnya kan. Ya, terus begini, mereka mau ajak juga kita rasakan penderitaannya. Nah, makanya saya bilang, lu yang puasa, gua yang lapar. Langsung ngamuk itu Wapres. Iya, pada kenyataannya kan begitu. Cuman mereka saya nggak mau bilang begitu. Istilahnya susah dibagi, Bang. Lanjut. Oke, Gajah Mada. Mana Gajah Mada nih? Halo, ya. Selamat malam. Malam. Bagaimana suara saya, Pak Stopal? Gus. Oh ya, jadi sebenarnya ada banyak topik yang bisa dikomentari ya. Saya mulai dari Israel dulu ditampil di U19 ya, yang di Bali. U20 Kalau berapa? U20 ya? U20 ya. Singkatnya saya bilang sih Israel masih akan diundang ya. Akan diundang karena memang ada banyak hal. Kalau penjelasan dari hukum internasional tuh ada dari WIA ahlinya ya. Pokoknya kira-kira PSSI itu, maksud saya FIFA itu Indonesia tidak bisa atur, sementara Israel sudah sudah lolos kualifikasi ya, tadi Raja Uti mengatakan ya, dan Indonesia nggak bisa ngatur apa-apa, dia pasti tetap diundang ya. Hanya mengenai Gubernur Bali, WA teman-teman saya, ini teman-teman yang
lebih fanatik. Waktu kuliah saya sama-sama dengan mereka dan mereka fanatik ya. Tapi sekarang sudah berubah ya. Dia bilang begini, orang-orang Bali sekarang ini lagi nyepi katanya. Nyepi jadi nggak boleh ada suara. Ya. Ketika ada tarawih ya, atau kan tarawih kan berisik ya. Mereka justru meliburkan tidak membuat keributan kata mereka. Muslim di sana. Ini hanya berita di WA grup saya ya, tolong dicek. Tapi kalau benar, setahu saya kalau nyepi di Bali ya, waktu saya di sana liburan gitu ya, orang malah pergi, orang Balinya sendiri malah pergi ya, karena mungkin mereka pengen yang nggak mau gitu nyepi ya, atau mungkin bukan orang Bali asli ya, mereka termasuk saya juga malah pulang gitu, lagi liburan ya dipotong nyepi, kita kan mau enak-enak gitu kan di Bali, jadi kita pulang ya. Memang kalau nyepi di sana memang tidak boleh ada suara ya, nah, tapi bagus kalau Muslim di sana sekarang tidak melakukan, artinya tarawihnya diam-diam, ya, nggak berisik gitu. Itu sudah jadi testimoni ya yang dikirimkan lewat teman-teman saya yang fanatik. Mungkin Gubernur Bali merasa di situ sudah menekan kaum Muslim ya, karena hari raya Nyepi, lalu dia ngomong soal Israel, tapi tetap saja dia kurang wawasan ya. Jadi memang, dan saya meyakini bahwa sepak bola Israel akan tampil ya, karena banyak alasan yang sangat kuat dilihat dari hukum internasional maupun dari independensi dari FIFA ya. Gitu. Ya karena Israel sudah lolos kualifikasi ya pasti main ya. Itu bagus buat Indonesia yang keputusannya seingat saya itu tahun kemarin ya. Saya memberikan sebutlah apresiasi terhadap keputusan itu ya sebelum ribut-ribut sekarang tahun kemarin ya, karena memang Indonesia siap jadi tuan rumah dan namanya kesebelasan Israel sudah diomong bahwa akan main gitu. Dan ini bagus untuk diplomasi Indonesia. Jadi saya yakin banget ya bahwa Israel akan main ya. Tinggal nanti dibuktikan sebaliknya ya. Mengenai dewa Hindu ya, saya tidak tahu di Bali berapa, tapi di India itu ada 3 juta. Ya. Ada 3 juta, banyak banget. Jadi memang kalau Tuhan Yang Maha Esa, saya setuju ya. Itulah Indonesia. Ya. Lalu mengenai sejarah Israel, mungkin secara singkat, ini dari buku My Story, Benjamin Netanyahu, PM Israel. Ya. Boleh dibaca. Sebenarnya saya punya gratis, saya lupa. Tadi saya cari-cari linknya, lupa. Ya. Jadi di dalam buku tersebut Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel itu selama ini sering dijajah ya, sampai terakhir dijajah oleh Khalifah Islam, sebelumnya oleh Byzantium Empire. Selama dari zaman sebutlah zaman Ibrahim sampai sekarang ya, itu selalu ada orang Israel di Yerusalem. Dan selalu mayoritas sampai zaman Byzantium Empire. Itu Benjamin Netanyahu yang mengatakan. Kecuali di zaman Khalifah Islam. Nah, di situ dia tidak mayoritas. Orang Israel tidak mayoritas. Panjang kalau saya jelaskan. Ya, cuma memang betul. Jadi orang Israel itu ada di situ terus. Jadi tanah itu memang tanah Israel. Gitu. Bukan tanah bangsa Arab yang ngaku Palestina. Gitu ya. Kira-kira kalau saya ngomong gitu, singkatnya ya cukup sekian aja. Makasih, Pastor Paul. Ya, lanjut.